Hello, it's Rafki here. Welcome back to the channel. Sebelumnya kita udah bahas banyak hal seputar pengetahuan di dunia engineering, khususnya dunia control dan automation. Kita juga udah bahas dasar-dasar penting mengenai pembelajaran PLC, LabVIEW, 3D Factory Simulation, dan tutorial komunikasi di antara perangkat. Oke, video sebelumnya kita udah belajar bagaimana cara menambahkan atau membuat display dan memprogram atau memberi address pada HMI development. Kalau teman-teman belum lihat, boleh cek video sebelumnya atau klik di sini. Karena basically ini adalah video lanjutan dari tutorial sebelumnya. Well, pada video ini kita akan belajar lebih dalam lagi seputar Human Machine Interface dan praktek langsung bagaimana cara menggunakannya pada software. Kita juga akan belajar bagaimana membuat salah satu dari 3 graphic display pada Factory Talk View, yaitu Global Object Graphic Display. Well, untuk sekedar informasi, pada pembelajaran HMI kali ini kita menggunakan produk dari brand Rockwell Automation Allen Bradley. Bagi teman-teman yang belajar menggunakan produk lain, nggak apa-apa, seharusnya prinsip penggunaannya sama aja, tapi konfigurasi dan karakteristik softwarenya mungkin sedikit berbeda. Oke, kali ini untuk software programming atau design and configuration PLC kita menggunakan Studio 5000. Software programming development HMI kita menggunakan Factory Talk View Studio. Well, masih sama seperti sebelumnya. Ini dia logic program sederhana yang kita gunakan pada video kali ini. Oke, di sini kita sedikit perlu mengetahui apa itu global object. Sederhananya, global object adalah objek yang kita buat sekali, namun bisa kita gunakan berulang-ulang kali pada banyak display. User bisa membuat dan memodifikasi ukuran, bentuk, warna, koneksi, dan animasi dari global object. Dan objek-objek ini bisa digunakan untuk berbagai display. Ketika objek ini kita paste di normal display, akan menjadi reference object. Dan original global object pada folder global object akan menjadi base object. Nah, si reference object ini punya properti spesial, di mana kita dapat ngeklik mereka ke original base object dalam aplikasi atau project HMI yang sama. Jadi kita bisa modifikasi sedikit base objectnya, maka itu juga akan teraplikasikan atau memodifikasi keseluruhan reference object pada HMI display. Oke, langsung aja kita coba di HMI development-nya. Let's take a look closer. Oke, kita mulai dulu dari HMI-nya. Nah, di sini saya udah masuk ke dalam Factory Talk View Studio. Teman-teman juga udah paham dengan ini, bagaimana cara membuat display dan masuk ke dalam aplikasi ini. Nah, kemudian kita review juga programnya. Nah, ini dia program yang akan kita gunakan pada video kali ini. Nah, ini ada programnya. Nah, di sini saya nggak akan buat programnya dari awal, karena saya yakin teman-teman semua yang ikutin video ini dari awal itu udah ngerti bagaimana cara membuat seperti normally close, normally close, normally open seperti ini, coil contact. Dan di sini kita akan nge-move nilai analog juga dengan perintah move atau memindahkan dengan source yang kita inginkan ke destinasinya ini, addressnya yang ini. Sini ada 2 motor karena pada tujuan simulasi kita kali ini nanti kita melihat perbedaan penggunaan global objectnya. Oke, jadi saya mau kita fokus dulu pada rang yang keempat ini. Teman-teman bisa lihat di sini. Nah, di sini saya juga udah punya emulatornya yang udah run. Di sini kita bisa online dan run program ini. Oke, kita download dulu. Oke, sekarang program udah running. Oke, biar lebih mudah kita bisa split screen seperti ini. Oke, biar mudah kan teman-teman juga buat ngelihat programnya. Oke, di sebelah kanan kita punya di sebelah kanan kita punya program motor sederhana dan juga ada program nilai analog pada PLC dengan emulator. Nah, di sebelah kiri kita punya Factory Talk Studio yang udah ada objeknya seperti ini, yang udah didesain seperti ini. Yang perlu kita perhatikan adalah pada bagian global object. Oke, di sini biar lebih sederhana saya akan membuat display baru. Oke, ini ada display baru kita. Kita bisa beri nama display A. Oke, kita punya display A. Di sini saya ganti dulu backgroundnya, saya mau warna ini. Oke, pada global object di sini saya punya GO1 dan motor 1. Nah, basicnya sama aja. Di sini saya mau ngeliatin kita bakal pakai yang ini. Nah, saya punya sebuah global object pada bagian global object yang ini, teman-teman. Global object ini tentunya terdiri dari beberapa objek. Kalau kita ungroup, teman-teman bisa lihat di sini ada kumpulan dari beberapa display seperti ini ya. Teman-teman bisa bayangin, ini juga ada tulisan di dalamnya. Nah, seperti itu. Nah, ini adalah basic object yang pada video sebelumnya kita udah bahas. Di sini ada kotak, sini ada numerik kayak gini.
numeric display. Jadi ada numeric display. Kemudian di sini ada kotak biasa, di sini ada string text properties, teks seperti ini. Oke. Nah, bagaimana membuat seperti ini? Nah, teman-teman bisa kita buat bareng-bareng. Sini kita bisa tambahin kotak misalnya ya. Nah, kotak ini saya mau kayaknya lebih mudah gini deh. Kita copy, Kita punya kotak biasa seperti ini. Kemudian saya kasih hiasannya biar lebih seperti headernya gitu. Nah, kemudian saya masukin teks seperti ini, saya center ya. Nah, kemudian saya mau tambahin keterangannya lagi. Nah, ini kayak desain seperti biasa ya, teman-teman bisa gunain kreativitasnya di sini. Nah di sini saya tambahin numeric display properties. Ini teman-teman bisa tambahin di sini objek numeric dan string. Nah, di sini numeric display teman-teman bisa masukin. Karena dia numeric display, berarti dia akan memunculkan display dari suatu address. Nah, di sini kita harus masukin addressnya teman-teman. Nah, sini saya mau nyontek address yang ini aja. Kalau misalnya kita tambahin lagi objek numeric string display kayak gini. Nah, di sini kita bisa tambahin tag karena dia mau ekspresi ya. Kita tambahin tag. Nah, di sini kita punya numeric display. Nah, ini ada tagnya GO2 pagar 2 pressure. Tahan dulu, nanti saya jelasin. Kita masukin di sini. Kemudian kita beri satuan. Nah, jadi teman-teman bisa bayangin yang ada tag itu cuma ini. Ini adalah tampilan string seperti ini tagnya. Pagar 1, Nah, ini adalah tampilan string. Nah, ini adalah numeric display. Nah, jadi dari satu kesatuan ini kita punya dua objek yang mempunyai tag. Saya rapikan dulu. Nah, di sini karena ini merupakan global object, maka dia harus menjadi suatu kesatuan di mana kalau kita klik kanan. Nah, di sini adalah global object parameter definitions. Nah, di sini teman-teman bisa lihat di sini adalah pagar 1 kita definisikan sebagai name. Pagar 2 kita definisikan sebagai tag. Maksudnya apa? Nah, di dalam suatu objek yang udah kita grup ini, di sini memiliki dua tag yang udah kita bahas tadi. Yang pertama adalah di judul ini. Judul ini merupakan string display, di mana kita ngeprogram si string display ini seperti ini, variabelnya dengan pagar 1, formatnya seperti ini. Pagar 1. Tadi kita definisikan pagar 1 sebagai nama. Jadi apapun pagar 1 itu diberi sebuah teks atau diberi sebuah nama, maka akan termuncul di sini ketika HMI ini running. Begitu juga dengan pressure. Nah, seperti ini. Kita udah ngasih teks GO. GO adalah sebagai servernya, seperti video kita sebelumnya bagaimana cara addressing HMI ini. Nah, pagar 2 underscore pressure. Apa maksudnya? Di sini teman-teman bisa lihat. Nantinya kita mau display numeric display ini menampilkan pressure dari dua motor yang berbeda. Pagar 2 ini adalah teks yang kita definisikan sebagai address dari si motor itu. Nah, kalau teman-teman ngelihat ke PLC programnya, di sini kita punya motor 1 underscore pressure. Nah, jadi bla 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 underscore pressure seperti itu. Nah, jadi pagar 2 ini nanti kita bisa opsional, kita bisa isi motor 1 atau nanti kita bisa isi motor 2 tanpa harus membuat dua display yang berbeda. Teman-teman yang masih kurang paham, tahan dulu, nanti kita bisa lihat perbedaannya. Nah, di sini kita tadi punya display A. Kita punya display A. Nah, si display A ini masih kosong nih. Kita mau menambahkan global object ke display A. Kita bisa pergi ke tadi yang ini ya, global object kita yang ini, ke bagian global object sebelah kiri, teman-teman perhatiin. Ini kita tinggal copy, kemudian kita pergi ke display A dan kita paste. Nah, sekarang ini namanya adalah reference object. Ini bukan global object lagi, meskipun kita mengambilnya dari global object. Jadi kalau dia posisinya masih di dalam global object ini, dia adalah sebuah global object. Nah, sekarang ini udah kita copy dan kita paste ke dalam display A. Nah, ini menjadi reference object. Teman-teman. Nah, di sini reference object kita nggak bisa modifikasi objek ini, kita nggak bisa narik ukurannya, kita nggak bisa edit teksnya, kita nggak bisa
Kita nggak bisa ubah ukurannya seperti itu karena dia bukan merupakan global object yang bisa kita atur atau modifikasi, tapi dia merupakan reference object. Satu-satunya yang kita bisa lakukan pada reference object ini adalah klik kanan, kemudian global object parameter values. Nah, di sini adalah tempat kita nge-input masing-masing dari address atau link yang udah kita sediakan tadi. Contohnya tadi pagar 1 kita udah definisikan sebagai nama. Nah, di sini kita bisa masukin pressure A misalnya. Nah, di dalam pagar 2 itu kita harus masukin tag dari tag mana yang kita inginkan. Contoh di sini kita mau tag motor 1 underscore pressure. Kalau teman-teman ingat, kita bisa klik kanan terus edit base object. Nah, jadi ini adalah base object dari global object ini. Di sini kita definisikan si pagar 2 ini, pagar 2 underscore pressure. Jadi kita cuma butuh memodifikasi pagar 2. Jadi bla 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 underscore pressure seperti ini. Motor 1 underscore pressure, motor 2 underscore pressure, seperti itu. Nah, jadi kita tinggal masukin motor 1 aja di display yang ini. Nah, kembali lagi kita kasih tagnya, pastikan sama address yang ada di PLC. Oke, sekarang kita udah punya. Nah, sekarang kita bisa run biar kelihatan hasilnya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat kita punya tag tadi yang nama dan address dari si pressure ini. Nah, nama tadi kita berikan pressure A. Nah, kemudian alamat numerik display kita adalah pagar 2 underscore pressure. Nah, pagar 2 kita isi dengan address motor 1. Nah, motor 1 underscore pressure seperti ini. Nah, itu nilainya ada 15. Bagaimana kalau kita ganti nilainya? Nah, seperti itu juga berganti. Karena address yang kita masukin itu adalah benar. Teman-teman bisa lihat lagi. Di sini motor 1 sebagai pagar 2 underscore pressure. Motor 1 underscore pressure nilainya 20. Nah, di sini pressure A. Kita modifikasi pressure transmitter, kita run lagi. Maka ini adalah pressure transmitter. Tapi ini kebetulan nggak cukup ya. Nggak cukup karakternya. Jadi kita cukup mengganti di sini. Oke, pressure B misalnya. Nah, terganti seperti itu. Nah, bagaimana kalau kita mau ganti edit si base objeknya ini seperti ini? Nah, misalnya teman-teman tahu di sini kalau kita running ataupun gini, kita nggak bisa edit ini. Misalnya kita butuh untuk mengubah si pressure transmitternya ini, si satuannya ini PSI menjadi PA misalnya. Langkah yang bisa kita lakukan hanya mengubahnya dari global object atau base objectnya. Nah, di sini kita baru bisa edit. Kita bisa ubah jadi PA. Oke. Kita bisa save. Kita close dulu yang ini. Nah, yang ini kita bisa kita close dulu, save. Nah, kita buka lagi display A. Itu sudah berganti menjadi PA. Jadi kita hanya bisa menggantinya di global object. Seperti itu. Nah, kenapa sih kita pakai global object? Apa kegunaannya? Teman-teman bisa copy dan paste ini. Oke, kita punya 2 reference object ya dari global object yang sama. Jadi kita nggak perlu buat displaynya berulang-ulang. Tapi instead of, saya bisa buat jadi pressure A. Oke, motor 1. Instead of address yang sebelah kiri, kita definisikan namanya pressure A. Kemudian addressnya motor 1. Nah, untuk sebelah kanan kita buat agak berbeda. Kita buat pressure B, addressnya motor 2. Karena teman-teman perhatikan di sebelah kanan kita udah punya PLC program motor 1 pressure sama motor 2 pressure. Nah, harusnya di sini sudah otomatis keubah karena di sini udah memiliki address yang berbeda tapi menggunakan template global object yang sama. Kita bisa run. Oke, pressure A, pressure B dengan nilai 20 dan 10. Padahal kalau teman-teman perhatikan, 2 objek ini itu berasal dari satu objek yang sama yang ini. Kalau kita ganti juga PSI misalnya ya. Kita save. Kita running lagi display A. Nah, di sini udah berubah lagi jadi PSI. Kemudian dia otomatis berubah dua-duanya karena menggunakan template yang sama namun 2 reference object ini addressnya berbeda. Nah, ini adalah pembacaan motor 1 underscore pressure. Kemudian ini adalah pembacaan motor 1, motor 2 underscore pressure. Seperti ini. Kita bisa ubah 100 misalnya. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, jadi global object itu lebih kurang seperti itu.
begitu address dan penggunaannya. Nah, untuk ngeditnya itu teman-teman bisa klik kanan, terus parameter value ini adalah untuk mengisi address dari si global object ini. Nah, yang edit base object ini teman-teman akan otomatis langsung ngelink ke dimana teman-teman membuat si motor 1 ini. Nah, addressnya. Oke, dalam pengaplikasian di lapangan, global object ini adalah salah satu fundamental penting yang teman-teman harus paham bagaimana cara menggunakannya. Oke, setelah record video ini, saya akan sertakan beberapa animasi dulu, gimana caranya teman-teman biar mudah memahami apa itu global object basic seperti ini. Nah, nanti saya akan buat part 2-nya. Part 2-nya itu membahas mengenai advance lagi, kayak bukan advance-nya sih, kayak versi lain atau variasi lain dari global object. Jadi biar video nggak kepanjangan dan biar videonya nggak terlalu buat bosan, kita buat part 2-nya. Setelah ini kita akan belajar yang ini dengan address yang sama, dengan program PLC yang sama. Oke, seperti itu. Sampai ketemu di part 2. Pastikan teman-teman ngelihat part 2-nya. Mohon masukannya bagaimana biar lebih sederhana lagi global object ini. Jangan lewatkan pembelajaran HMI series selanjutnya yang pastinya bermanfaat untuk teman-teman semua. Kalau teman-teman merasa mendapatkan pengetahuan baru dan manfaat dari video ini, pastikan teman-teman semua support channel ini untuk sama-sama belajar dan berbagi ilmu pengetahuan. Jangan lupa komen apabila ada pertanyaan dan masukan, atau teman-teman bisa email ke @rafkirivaldi@gmail.com. Thank you for watching. See you in the next video.